hadir berbagi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Tina yang terkenal dengan Tina. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Tina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Tina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK/PIT/2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK/PIT/2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Iwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK/PIT/sus/2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK/PIT/2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Triana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK/PIT/2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum MHum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK/PIT/sus/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekeliruan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024
dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses arbitrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini pengadilan negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Kalau ada teman-teman media yang menanyakan beberapa hal yang perlu ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sudah sama mendengarkan penjelasan dari Mahkamah Agung. Berikut Ketua Tim Hukum DPR RI akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita simak bersama. Silakan Pak Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami tim hukum di sini hadir dengan semangat untuk menegakkan keadilan, bukan mencari menang-menang. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan belum berakhir. Kami tim hukum sudah sepakat tadi kita akan melakukan upaya hukum terbuka menurut konstitusi kita. Ya, sebelum kita memohon gerasi itu namanya abolisi, ada PK2. Ya, kita akan lihat pertimbangan-pertimbangan yang besok salinan putusannya kita akan segera urus di Mahkamah Agung. Kita akan lihat apa pertimbangan-pertimbangan majelis dalam memutus, menentukan langkah selanjutnya bagi tim hukum. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan oleh tim hukum sudah maksimal. Kita sudah menghadirkan yang terbaik. Ya, kalau majelis berpendapat bahwa itu bukan hukum, tidak ada kekeliruan majelis seperti disampaikan, silakan saja. Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh. Yang patut kami bertanya adalah kami mendapatkan undangan press release secara terbuka oleh pihak Mahkamah Agung 12.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah ini kita tidak menyalahkan, tapi hanya ingin bertanya, ada apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya, tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami tidak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini